nyangkal diri di masa kini. Gimana sih caranya? Apakah itu sama dengan yang dilakukan pada waktu Yesus hidup dan juga para murid waktu bersama-sama dengan Yesus, atau dengan bentuk-bentuk lainnya? Dan apakah ini masih relevan dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama belajar dengan hambanya, Pendeta Albert Kurniawan. Selamat belajar. Terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan Bara Digital Ministry untuk saya kembali lagi boleh membagikan satu topik yang saya pilih, yaitu menyangkal diri di masa kini. Saya rindu topik malam hari ini boleh menolong kita bagaimana seharusnya kita menjadi orang Kristen dan anak Tuhan yang mengasihi Dia. Nah, saya ajak kita untuk melihat terlebih dahulu satu konsep yang populer tentang bagaimana seseorang itu mengikut Yesus. Nah, jujur harus saya katakan bahwa beberapa rohaniwan ataupun pendeta di dalam khotbah-khotbahnya mengajarkan bahwa orang yang mau ikut Yesus itu biasanya identik dengan diberikan berkat, lancar, diberikan kelimpahan atau kekayaan, menjadi kepala dan bukan ekor, tidak ada kesulitan, dapat pacar kalau yang belum menikah, terus gajinya bertambah besar, posisi kerja bagus, kalau yang sakit jadi sembuh, lalu yang pekerjaannya tidak dapat jadi mendapatkan. Intinya yang saya ingin katakan, biasanya seringkali digembar-gemborkan bagaimana kalau ikut Yesus itu pasti enak deh. Kamu tidak akan mengalami kesulitan. Kesulitan itu akan diminimalkan. Nah, saya kira pemberitaan-pemberitaan yang seperti itu adalah pemberitaan yang bukan menyampaikan maksud atau makna sebenarnya mengikut Yesus. Sehingga saya harus katakan di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mau ikut Yesus tapi tidak mau bayar harga. Kalau boleh ikut Yesus itu enak begitu loh. Tidak mengalami segala macam rangkaian hal-hal buruk di dalam kehidupannya. Sehingga menjadi orang-orang Kristen yang lekat dengan hal-hal yang sifatnya itu lebih ke arah berkat secara jasmani. Nah, sehingga saya harus katakan orang cenderung akhirnya ikut Yesus itu untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Nah, kalau tidak menguntungkan, maka ya lebih baik tidak usah ikut Yesus gitu. Nah, saya kira pemikiran seperti ini saya ajak kita untuk kita sama-sama telaah, kita sama-sama evaluasi, apakah pesan dari Yesus itu seperti itu. Nah, kalau saya mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian Alkitab di dalam Matius pasal 8 ayat 19, di sana dikatakan, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, rekan-rekan sekalian coba perhatikan dengan seksama, di sana dikatakan dengan jelas seorang ahli Taurat. Tidak banyak ahli Taurat yang dengan satu ketulusan mengatakan bahwa aku mau ikut Yesus. Tidak banyak. Karena bagi orang-orang Yahudi, terutama ahli Taurat dan orang Farisi, mereka justru menganggap Yesus adalah penyesat karena menghujat Allah, karena menyamakan diri dengan Allah dan dia mengampuni manusia. Nah, sekarang saya ajak kita untuk lihat sama-sama. Kalau kita melihat bersama-sama kalimat ini, maka harusnya jawaban Yesus apa? Kalau mengacu kepada pemberitaan kebanyakan, saya tidak usah sebut merek gereja mana, tetapi kebanyakan memberitakan satu teologi kemakmuran, maka seharusnya di dalam bagian ini Yesus mengatakan kepada ahli Taurat ini, oh kalau kamu ikut aku, maka kamu itu akan dilancarkan segala pekerjaannya, kamu akan mengalami kelimpahan secara materi, secara finansial. Kamu kalau nanti sakit itu pasti nanti sembuh. Kamu tidak akan mengalami masalah ini dan itu. Harusnya jawaban Tuhan Yesus begitu. Kalau memang ikut Yesus itu mendapatkan segala kenyamanan dan keenakan. Tetapi menarik sekali jawaban Yesus kepada ahli Taurat ini. Dia berkata, serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Coba kita telah bersama-sama pada saat ini, apa maksud perkataan Yesus ini?
Nah, Bapak Ibu, serigala itu di dalam catatan Perjanjian Baru itu seringkali dikonotasikan sebagai binatang yang tidak baik begitu. Binatang yang jahat, binatang yang egois, binatang yang kalau melihat mangsanya itu langsung dihancurkan begitu. Jadi konotasinya serigala itu jelek. Tidak pernah di dalam Perjanjian Baru dipakai konotasi serigala tapi punya makna yang baik. Tidak. Nah, Yesus mengatakan binatang yang dikonotasikan jelek saja itu punya namanya gua atau liang. Liang itu beberapa anak muda nggak ngerti liang itu apa. Ya, liang itu adalah tempat tinggalnya serigala supaya mereka bisa berteduh dan berlindung. Nah, terus setelah serigala Yesus menceritakan tentang satu ekor binatang juga yang bernama burung. Nah, burung, kenapa dipakai kata burung? Gini, Bapak Ibu. Burung itu adalah hewan yang dipakai oleh orang-orang miskin untuk mempersembahkan korban buat Tuhan. Dan saking murahnya, satu duit itu dapat 2 ekor, bukan 1 ekor. Jadi 2 duit bukan dapat 4 tapi 5. Jadi beli 2, dengan 2 duit dapatnya 5. Karena saking murahnya. Begitu. Nah, jangan tanya nanti 2 duit berapa besar ya, tetapi kita hanya melihat satu gambaran betapa murahnya binatang ini. Nah, sekarang kita lihat serigala punya liang, burung itu yang tidak berharga atau burung itu dianggap sebagai binatang yang kecil, dia aja punya sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sehingga mau dikatakan apa? Aku ini yang adalah anak manusia, yaitu mengacu kepada Yesus, hidupnya penuh dengan penderitaan. Maksud dari tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa Yesus tidak pernah tidur. Bukan. Tetapi apa yang dialami di dalam hidupnya adalah penuh dengan penderitaan. Sehingga saya ingin katakan bahwa mengikut Yesus itu tidak menjanjikan kelancaran. Tapi justru berita sesungguhnya, Yesus ingin katakan bahwa kamu mengikut aku, kamu akan menemukan begitu banyak tantangan dan kesulitan. Tapi tidak mengecilkan arti bahwa Yesus bukan berarti tidak memberkati. Tidak. Harus kembali ke dalam definisi kita, apa arti berkat yang kita maksud begitu. Nah, Bapak Ibu, rupanya apa yang Yesus katakan itu berkenaan dengan satu perkataan Yesus di dalam khotbah di bukit. Di sana dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang mau masuk lewat pintu tersebut. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, kita bisa lihat bersama-sama dalam bagian ini bahwa tidak banyak orang yang mau ikut Yesus gitu. Kalau memang ikut Yesus itu menjanjikan segala macam kelancaran, segala macam hal-hal yang sangat baik, dan tidak pernah memberitakan secara seimbang bahwa mengikut Yesus itu harus menyangkal diri dan pikul salib, saya kira itu bukan Injil yang sejati. Itu bukan Injil yang sejati. Tapi tanpa mengurangi berkat Tuhan dalam hidup kita, saya harus katakan inilah pesan yang Yesus sampaikan kepada setiap kita. Padahal zaman itu Yesus punya sebuah kesempatan untuk mengatakan kalimat yang biasa diucapkan oleh kalangan-kalangan tertentu atau pendeta-pendeta tertentu. Di mana mengikut Yesus pasti mengalami hal-hal yang sangat baik. Bapak Ibu, coba sekarang kalau kita buka dengan seksama, karena saya keterbatasan untuk menampilkan slide di dalam PowerPoint saya. Tapi coba kalau kita bersama-sama melihat di dalam handphone kita ataupun di dalam Alkitab kita, Matius pasal 8. Matius mencatat bagian ini dengan sangat unik sekali, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari ayat 1 sampai 4, kita melihat kisah bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Kisah berikutnya kita melihat bagaimana Yesus juga melakukan mujizat. Jadi tempat di mana Matius pasal 8 ayat 19 dan 20
di antara perikop-perikop tersebut, bagian sebelumnya menceritakan mujizat, bagian sesudah itu juga menceritakan mujizat. Mujizatnya tentang badai, tentang mengusir setan. Artinya ayat ini diliputi atas dan bawah, itu dipenuhi dengan mujizat. Saya waktu mempersiapkan bagian ini lalu saya bertanya kepada Tuhan. Di dalam pergumulan saya juga mencari pustaka, mencari jawaban kenapa ayat ini mengikut Yesus itu dikepung oleh begitu banyak bagian yang mencatat tentang mujizat yang Yesus lakukan. Saya akhirnya disadarkan kepada satu hal. Kalau manusia selalu mencari apa yang menguntungkan bagi dirinya, lalu apa untungnya ikut Yesus? Di saat itulah ketika kita mengatakan, Jesus, I want to follow you. Itu merupakan sebuah miracle yang terjadi. Karena ada campur tangan yang ilahi, yaitu Allah Roh Kudus, yang mencelikan seseorang agar dia akhirnya melihat Yesuslah sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Sekali lagi saya ulangi. Mengikut Yesus di tengah segala tantangan dan kesulitan, itu adalah sebuah anugerah atau sebuah mujizat yang Tuhan izinkan. Sehingga ketika kita melihat keseluruhan pasal 8, kita menemukan itu adalah bagian bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat. Dan salah satunya membuat orang mau ikut dia, sekalipun itu penuh dengan tantangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan seperti yang ada di dalam tema kita di awal. Menyangkal diri di masa kini. Itu bentuknya seperti apa? Nah, izinkan saya Bapak Ibu untuk memberikan sebuah gambaran yang saya pernah pelajari di dalam psikologi. Nah, Bapak Ibu silakan dulu kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan handphone menonton ini, silakan di screenshot dulu, silakan, tidak apa-apa. Atau Bapak Ibu yang menonton menggunakan televisi, silakan difoto dulu supaya nanti bisa dibaca dengan pelan-pelan. Apa itu id, apa itu ego, dan apa itu super ego. Saya jelaskan secara sekilas saja karena keterbatasan waktu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gambar yang ada di sebelah kiri, ada satu gunung es. Seringkali kita melihat manusia itu cuma apa yang kelihatan di luarnya saja. Tetapi yang ada di dalam diri manusia itu terselubung dan tidak kelihatan. Nah, di sana dibagi ada conscious, ada pre-conscious, ada unconscious. Conscious itu kesadaran, pre-conscious itu berarti pra-kesadaran, dan unconscious itu di alam bawah sadar. Nah, sekarang apa itu ego, apa itu super ego, dan apa itu id? Begini, sederhananya, saya sederhanakan bagian ini. Ego itu adalah saya pribadi ini. Id itu adalah keinginan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Super ego itu adalah moralitas. Di dalamnya ini ada nilai agama, norma masyarakat, itulah super ego. Jadi pada waktu saya itu mengatakan saya ingin makan coklat. Saya ingin makan coklat. Itu adalah kebutuhan id yang mendorong saya. Tetapi saya tidak menemukan adanya coklat di rumah. Saya lihat teman saya, oh teman saya punya coklat. Tetapi itu bukan punya saya. Nah, apakah pertanyaannya saya mau ambil coklatnya teman saya? Ini bergantung bagaimana norma masyarakat atau agama ini berperan di dalam ego orang tersebut. Ketika dia lemah di dalam pengenalan akan Tuhan yang saya sebut sebagai super ego, dia lemah tidak membaca firman Tuhan, maka drive atau dorongan untuk dia memenuhi id-nya itu akhirnya teraplikasi dia mencuri. Nah, sekarang saya kaitkan apa maksudnya menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri artinya bagaimana keinginan saya yang bertentangan dengan firman Tuhan itu saya harus tekan sedemikian rupa. Dan pada waktu kita menekan hal itu, berarti kita menekan keinginan kita menekan id kita, hanya demi saya menyenangkan hati Tuhan. Di saat kita menekan keinginan kita, di sanalah saya harus katakan konsekuensinya kita pikul salib. Karena ketika apa yang saya mau tidak dituruti, ini menjadi sebuah hal yang tidak enak bagi hidup kita. Itulah yang dimaksud dengan Yesus memikul salib.
Hal nanti ini hal yang sederhana, tetapi nanti kalau dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menemukan begitu banyak kompleksnya hidup kita. Di mana banyak sekali kita harusnya menyangkal diri kita dan kita mengutamakan bagaimana Tuhan itu disenangkan. Di saat itulah dikatakan kita memikul salib. Makanya menyangkal diri dan pikul salib adalah dua hal yang seperti koin dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Barulah Yesus katakan, kamu ikutlah aku. Setelah engkau menyangkal diri, engkau memikul salib, baru ikutlah aku. Kata ikutlah di sana, seperti yang saya sudah jelaskan di dalam video sebelumnya, bagaimana kalau Yesus itu berjalan dengan kaki kanan dulu, maka kita berjalan melangkah dengan kaki kanan dulu. Artinya apa yang Yesus lakukan itu harusnya menjadi teladan bagi kita di dalam segala aspek hidup kita. Di dalam pengampunan, di dalam berbicara, di dalam mengasihi, di dalam mengambil keputusan, di dalam bersikap dengan sesama kita yang mungkin statusnya lebih rendah dari kita, dengan orang yang ada di atas kita, bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita menggunakan talenta kita harus mengacu semuanya bersumber kepada Yesus itu sendiri. Nah, semoga hal ini boleh menolong kita melihat dan memahami apa arti menyangkal di masa kini. Sekarang saya kembalikan kepada Pak Tony. Ya, terima kasih banyak buat apa yang sudah disampaikan kepada kita semua dengan topik menyangkal diri di masa kini. Dan ada begitu banyak poin yang sudah kita dengarkan dan juga ada komentar yang sudah mulai masuk saat ini. Dan baik, kita langsung ke pertanyaan yang ada, Pak. Ya. Pak, mau tanya, jikalau kita ini sebagai marketing ya Pak, tentu ada hal yang disampaikan tentang keunggulan produk atau apa yang kita akan sampaikan kepada orang. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana sih sebenarnya kita menyampaikan alasan mengikut Tuhan Yesus Pak di masa kini? Karena kadang-kadang kalau berbicara tentang mengikut Yesus, nanti orang dengar pikulah salib, penderitaan, dan sebagainya. Apa orang mau Pak? Sementara kan orang harus tahu keunggulan produk kita itu apa, atau misalnya mengikut Yesus itu untungnya apa sih di dalam kehidupan orang? Baik Pak. Oke, ya pertanyaan baik ya. Nah saya kira begini, tadi saya sudah jelaskan juga apakah mengikut Yesus itu hanya melulu berbicara soal memikul salib. Jawabannya juga tidak. Kalau kita melihat juga di dalam bagian yang lain, maka kita menemukan bagaimana arti mengikut Yesus itu, bagaimana Yesus juga bersama-sama dengan kita melewati segala macam kesulitan. Gitu. Jadi kita apa sih keunggulan untuk mengikut Yesus? Yang pertama, saya kira Yesus memberikan satu teladan yang tidak ada manusia yang bisa memberikan contoh kepada kita. Bapak Ibu boleh jelaskan agama apapun, silakan. Tetapi tidak ada tokoh yang bisa sesuci dan juga seintegritas apa yang Yesus lakukan. Tidak ada manusia. Dan yang kedua, keunggulan mengikut Yesus itu adalah bagaimana dia sebagai pribadi yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita ini bukan hanya sekedar menguatkan kita, tetapi dia juga memberikan jalan keluar. Bapak Ibu kalau mendalami agama lain ya, agama lain, maka kita tidak menemukan satu pribadi yang bahkan adalah Tuhan yang mau menjadi manusia dan juga memberikan nyawanya hanya demi supaya manusia itu tidak masuk ke dalam neraka. Ada agama yang mengatakan bahwa antara manusia dengan Allah itu hubungannya sangat jauh sekali. Tidak bisa, tidak mungkin ceritanya Allah itu menjangkau manusia, tidak mungkin. Yang harus dilakukan manusia itu harus berupaya sedemikian rupa untuk mentaati norma agama. Kalau nggak mampu gimana? Coba lebih giat. Kalau masih nggak bisa gimana? Nggak tahu, pokoknya kamu harus lakukan itu dengan ketat. Ada tuh agama yang seperti itu. Tapi ada juga yang mengajarkan tentang pokoknya yang penting itu buat baiklah sama manusia lah. Tentang soal Tuhan mah kita nggak usah pusingin lah. Nggak usah pusingin. Seorang filosof terkenal dari China,
Saya tidak usah sebut mereknya. Dia mengatakan ada seorang murid datang kepada gurunya, "Guru, aku mau bertanya tentang kehidupan setelah kematian." Apa jawab guru itu? Guru itu menjawab, "Kamu jangan tanya soal kematian. Hidupmu yang sekarang aja kamu susah untuk mengurusnya." Artinya di dalam konsep agama yang ini mengajarkan pokoknya penting itu buat baik dah. Yang lain mah gak usah pikirin dah. Caranya mau bagaimana, yang penting baik, titik. Sehingga kita tidak melihat ada satu sosok Tuhan yang bersama dengan umatnya. Jadi Bapak Ibu, konsep Immanuel, saya harus katakan bahwa itulah konsep kekristenan yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Bagaimana Tuhan bersama dengan manusia. Menurut saya itulah keunggulannya. Apakah berarti tidak bisa mendapatkan berkat secara jasmani? Saya kira itu juga ada gitu loh. Itu juga ada, tetapi itu bukan sentral berita yang Yesus sampaikan atau yang Injil maksudkan. Begitu. Halo Pak Tony. Kayaknya hilang sinyal ya. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan. Apa ya, banyak orang yang begitu, ada beberapa orang ya yang begitu, sorry, suara saya jelas ya Pak? Putus-putus Pak. Boleh diulangi lagi nggak Pak? Ya. Ya. Suara saya apakah sudah masuk Pak Albert? Sudah. Wah ini, ya, saya ulang ya. Ya, oke. Ada yang bertanya demikian Pak, mengapa ada orang yang begitu mudah meninggalkan imannya Pak? Kalau menurut Pak Albert, apakah karena memang dia artinya bahwa dia kecewa atau seperti apa? Apa sih alasan orang begitu mudah meninggalkan iman Yesus. gitu Pak? Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira begini, ada dua hal yang perlu menjadi faktor yang kita perlu cermati ketika seseorang itu meninggalkan Tuhan. Yang pertama, apakah dia mendapatkan pengajaran yang sehat atau tidak? Kekhawatiran saya, ada kalangan-kalangan pengajar atau rohaniwan, kita biasa sebut sebagai pendeta, memberikan pengajaran-pengajaran yang palsu, yang seperti tadi saya katakan. Kalau ikut Yesus, kamu yang sakit pasti sembuh. Yang nanti tidak dapat pekerjaan, dapat pekerjaan. Yang tidak punya pacar, nanti Tuhan akan kasih. Yang tidak bisa hamil, Tuhan akan beri. Dia memberikan sebuah janji-janji yang bukan janji yang Tuhan pasti akan kabulkan. Tuhan bisa nggak memberikan itu semua? Jawabannya pasti 100% bisa. Tetapi tidak pernah ada jaminan bahwa kita orang Kristen akan mendapatkannya. Tidak pernah ada jaminan. Dan sehingga bagi saya ketika kita mendapatkan apa yang kita minta, berkat secara jasmani, menurut saya itu adalah haknya Tuhan, hak prerogatif dari Tuhan. Sehingga kalau ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan karena mendapatkan makanan-makanan yang tidak sehat secara rohani, maka saya harus katakan faktor pertama adalah pengajar atau rohaniwan tersebut yang bertanggung jawab. Tetapi jangan lupa ada faktor yang kedua. Bagaimana orang Kristen itu sendiri juga harus punya sebuah keinginan, eagerness untuk belajar dan mengenal Tuhan. Maksud Tuhan itu apa sih? Sehingga Bapak Ibu, kenapa sih seringkali terjadinya penyesatan di kalangan orang-orang Kristen? Karena banyak juga orang-orang Kristen itu tidak terdidik untuk membaca Alkitab. Melihat Alkitab dipilah-pilah, mencari apa yang menyenangkan hati dan sengaja tidak mengkhotbahkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Kasarnya sih kalau dikhotbahkan sering-sering hal-hal tentang dosa, Allah yang murka, wah nanti panas telinganya, persembahan nanti jadi turun, gereja makin sepi jemaatnya. Nah saya kira hal-hal yang seperti inilah yang harus kita kembalikan apa yang menjadi maksud Alkitab. Seperti tadi kalau Bapak Ibu putar balik video ini, lihat lagi dari awal. Tadi saya memberikan penekanan, ini ahli Taurat datang sama Yesus loh.
Dia tanya, guru, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Pertanyaan saya, apakah bisa Yesus mengatakan kalimat yang seperti orang-orang atau pendeta kalangan tertentu ucapkan? Bisa. Tapi kenapa Yesus tidak ucapkan itu, malah dia memberikan analogi yang, aduh berat banget sih ikut Yesus. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa Matius pasal 8 itu, secara konteks keseluruhan kalau kita lihat, itu orang itu kayak gini loh. Aduh ikut Yesus itu gak ada cuannya, gak ada untungnya. Ngapain gue ikut Yesus? Itulah sebabnya adalah sebuah anugerah ketika kita mengatakan, aku mau ikut Yesus. Maaf kata Bapak Ibu, seringkali orang-orang Kristen kalangan tertentu itu ingin mengatakan gini, udahlah percaya Yesus, paling enak deh. Percaya Yesus masuk surga. Menurut saya itu adalah kalimat yang akhirnya menjebak gitu loh. Menjebaknya adalah pengertiannya begini. Seringkali kita itu tidak memahami kenapa Yesus itu mati di atas kayu salib. Sebenarnya maksudnya adalah supaya kita itu bisa berdamai dengan Allah, kita bisa berelasi dengan Allah. Itulah tujuan sebenarnya. Nah, tetapi relasi yang Allah mau bukan hanya sifatnya cuma di dunia. Dia mau itu berlangsung sampai dalam kekekalan. Jadi paham ya? Jadi Yesus mati buat kita, betul untuk masuk surga, tetapi bukan itu tujuannya. Tujuan utamanya adalah supaya engkau dan saya berelasi dengan dia. Dan Tuhan mau relasi itu kekal, sehingga kekekalan itu menjadi bagian. Tetapi banyak orang Kristen mau masuk surga, tapi nggak mau berkomunikasi dan berelasi dengan Yesus. Itu anehnya orang Kristen zaman sekarang. Jadi aku mau surga, tapi tidak mau yang menjadi atau orang yang bertata di surga itu aku nggak mau. Aku cuma mau surga. Jadi orang Kristen zaman sekarang adalah orang Kristen yang mencari enaknya apa buat saya. Karena kalau ditanya orang seperti ini, ujung-ujungnya cuma takut masuk neraka. Jadi kenapa kamu percaya Yesus? Karena takut masuk neraka aku. Maka aku percaya Yesus. Nah menurut saya ini adalah berita yang bukan maksud dari Injil sebenarnya. Seperti itu sih. Wow, terima kasih Pak Albert apa yang disampaikan kepada kita semua. Ada yang bertanya demikian Pak, ini mungkin agak keluar dari topik sedikit Pak. Sebenarnya apakah Allah itu ada Pak? Ada yang bertanya, rekan, bagaimana cara kita menjawab kepada orang ketika mereka itu bertanya, bagaimana sih kamu bisa buktikan bahwa Yesus atau Allah itu ada? Bukankah semuanya ini terjadi secara alami ya Pak dalam kehidupan kita ya? Ini pertanyaan rekan yang seringkali membuat kita juga, wah saya harus jawab apa kalau dibilang, coba kamu bisa lihat angin nggak? Nah seperti itu keberadaan Allah. Apakah hanya sebatas itu Pak sebagai anak Tuhan menjawab? Oke. Begini Bapak Ibu, saya ingin ajarkan sedikit tips untuk kita itu bisa berapologetika. Ingat Bapak Ibu, beban untuk memberikan argumen, bukan hanya kita yang ditanya. Sekali lagi saya tekankan, beban untuk yang memberikan argumen atas pertanyaan itu bukan hanya kita sebagai orang yang ditanya, tetapi mereka yang katakanlah misalnya yang bertanya adalah kaum ateis, ya misalnya kaum ateis, dia juga harus mempertanggungjawabkan atau memberikan argumen atas pernyataan dia. Misalnya ambil contoh kayak tadi, tahu dari mana ada Tuhan? Ayo coba buktikan kalau Tuhan itu ada. Saya biasanya akan tanya balik sama dia. Kalau gitu kamu coba buktikan bahwa Tuhan tidak ada. Ayo, coba kamu buktikan sekarang Tuhan tidak ada. Dan saya akan mencoba membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Nah, biasanya mereka yang disodorin pertanyaan begitu, mereka kadang nggak siap. Hah? Oh iya ya? Apa buktinya Tuhan nggak ada? Tuh buktinya ada kejahatan. Misalnya gitu. Tuh buktinya ada bencana alam. Nah, saya kasih ilustrasi biasanya. Nah, coba sekarang begini. Ada seorang nih ya, ada seorang yang lagi mau potong rambut di salon. Orang ini sudah berambut panjang, terus dia ke salon. Dia menyampaikan segala unek-unek dia. Wah, Tuhan itu nggak mungkin ada lah. Buktinya apa? Tuh ada kejahatan. Tuh ada bencana alam. Tuh ada hal-hal yang tidak harusnya terjadi dalam dunia ini. Lalu sang pemotong rambut itu, tukang cukurnya itu berpikir sejenak, terus dia bilang begini, sebenarnya di dalam dunia ini juga tidak
tidak ada tukang cukur. Loh kenapa kamu bilang gitu? Kan kamu tukang cukur. Loh itu buktinya di luar banyak sekali orang yang berambut panjang, banyak orang yang juga berewokan. Nah kalimat ini menyadarkan orang ini bahwa dengan adanya kejahatan bukan berarti tidak adanya Tuhan. Paham ya maksudnya ya? Jadi kenapa Tuhan ada, kenapa bisa ada kejahatan? Faktornya bukan karena ada atau tidak adanya Tuhan, tapi ada faktor X lain yang terjadi. Sama halnya, kenapa ada orang berambut panjang? Bukan berarti tidak ada tukang cukur. Tetapi karena orang itu misalnya, aku suka rambut panjang, sekalipun aku pria. Nah, jadi ada faktor X. Nah, seringkali orang kalangan tertentu tuduhannya langsung kepada Tuhan. Kalau ada Tuhan, berarti tidak ada kejahatan. Nah, menurut saya yang harus diteliti adalah ada faktor X, yaitu apa? Kehendak bebas manusia. Di mana dia bisa memilih untuk memberontak melawan Tuhan. Nah, saya biasanya akan buktikan dengan cara apa saya membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Saya akan bawa misalnya jam tangan. Ayo, kamu tahu nggak jam tangan yang paling mahal di dunia? Misalnya Rolex, tipe tertentu, Daytona misalnya. Harganya berapa? 500 juta. Terus saya bilang begini, ini nih nggak ada yang buat, tahu nggak? Kamu tahu nggak kenapa Rolex itu mahal? Karena dia jatuh dari langit. Dia itu ada dengan sendirinya, tanpa ada orang yang menyentuh dan menciptakannya. Makanya dia mahal. Saya yakin Bapak Ibu, dia nggak akan bisa percaya dengan perkataan saya. Nggak mungkin lah, Daytona itu pasti ada yang bikin. Saya bilang sama dia, kok kamu ngotot sih? Saya bilang nggak ada. Dia pasti tambah marah. Oh nggak ada lah. Saya bisa buktikan ada penciptanya. Saya akan langsung bilang gini, tuh kan, kamu sendiri aja nggak bisa percaya kok. Kalau sebuah benda itu tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Sekarang siapa yang buat dunia ini dengan segala sistemnya? Dengan segala kerumitannya? Mana mungkin sih bisa ada dengan sendirinya tanpa ada yang mendesainnya? Kamu aja mengatakan arloji itu punya pencipta. Dan masakan dunia, manusia, segala makhluk hidup bisa diciptakan dengan serumit ini. Tidak ada yang mendesainnya. Nah, contohnya seperti itu. Oh, cukup menarik, Pak. Ini kalau pertanyaan ini ditarik lagi, siapa yang menciptakan Allah dan sebagainya. Ini satu topik yang bagi saya cukup menarik, Pak, buat kita semua. Dan mungkin disimpan untuk pertanyaan selanjutnya ya, di dalam video berikutnya. Oke, saya juga perlu menyampaikan satu pengumuman buat kita bahwa hari Jumat tanggal 23 atau Jumat depan kita akan adakan namanya webinar ya, dengan pembicara Pendeta Wahyu Pramudia dengan topik ketika Allah memisahkan cinta. Nah, ini satu topik yang cukup menarik buat ketika kita agama semua. memisahkan cinta, oh, sorry. bukan Allah. Ketika agama memisahkan cinta. Ini rekan-rekan yang mau menyaksikan bisa langsung mendaftar. Nanti kita akan kirimkan link di bio ataupun nanti rekan-rekan bisa menyaksikan linknya di Instagram, di Facebook dari Bara Digital Ministry. Baik, kita akan kembali dengan pertanyaan terakhir, Pak, dari rekan yang ada di Facebook, Pak. Ini kembali lagi ada pertanyaan dari rekan kita, Mangasi. Dia menyampaikan, Pak, mau tanya, kenapa Allah membiarkan Adam jatuh ke dalam dosa? Kalau Allah itu Maha Tahu, dan kenapa tidak dicegah? Ini sebenarnya pertanyaan yang seringkali memang dipertanyakan, Pak, dan rekan-rekan kita banyak yang kesulitan menjawab hal ini, dan bersyukur ya, Pak, melalui pelayanan ini ketika rekan-rekan mau bertanya apa saja seputar firman Tuhan bisa dilayani dengan baik, Pak. Baik, kami persilakan kepada Mbaknya. Gini, untuk Bapak Mangasi Sianturi ya, jadi gini, karena keterbatasan waktu saya, karena kan memang topik kita bukan tentang ini. Nanti kalau mau memang harus dibahas sedikit lebih panjang. Tetapi saya akan jawab singkatnya begini. Kenapa Allah tidak, Allah itu seolah-olah membiarkan. Saya pakai kata seolah-olah membiarkan. Sebenarnya Allah tidak membiarkan. Allah itu sudah memberikan hukum, perintah kepada Adam. Nah, manusia itu punya kehendak bebas di dalam dirinya. Sehingga kalau misalnya begini, bayangkan kalau misalnya Adam mau lakukan A, Tuhan bilang, stop, nggak boleh. Stop, nggak boleh.
Aku mau lakukan ini, nggak boleh. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi sehingga dia dikontrol sedemikian rupa. Saya kira Adam tidak disebut sebagai manusia, tetapi dia robot. Dan Tuhan pakai remote control. Maju, maju, maju. Kiri, kiri, kanan, kanan, kanan. Mundur, tidur sekarang. Berdiri sekarang. Pernah main game itu nggak? Kalau Bapak Ibu adalah anak-anak muda, ada satu game namanya The Sims. Game itu adalah kita ini seperti seorang creator yang menggerakkan orang untuk melakukan apapun yang kita mau. Misalnya suruh kerja, suruh ke toilet, suruh tidur, suruh makan, dan lain sebagainya. Manusia tidak seperti itu. Manusia diberikan satu kehendak bebas di dalam dirinya, sehingga engkau bisa memilih. Kalau engkau lakukan ini melanggar Tuhan, dan engkau kalau lakukan ini, engkau mengasihi Tuhan dengan mentaati. Pilihanmu mana? Kalau Tuhan selalu mencegah manusia, ya itu namanya manusia tidak punya kehendak bebas. Dan ketika manusia tidak punya kehendak bebas, dia tidak bisa disebut sebagai manusia. Itu jawaban singkat saya begitu. Ya, nanti kalau mau argumen lebih detail secara kognitifnya, nah saya nanti perlu satu tema lagi atau satu waktu untuk bisa membahasnya dengan lebih dalam. Ya, semoga menjawab. Wow, ini terima kasih banyak Pak Albert. Boleh satu pertanyaan terakhir Pak sebagai penutup, karena saya merasa bahwa ini satu pertanyaan yang seringkali dialami oleh banyak orang Pak. Dari Instagram, saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara kita berfokus pada Tuhan tanpa diiming-imingi dengan harta benda yang seakan-akan mengikut Tuhan itu hidupnya enak dengan segala fasilitas yang mewah. Ini rekan kita dari Novel yang bertanya Pak dari Instagram. Oke. Sebagai penutup juga Pak ini pertanyaan. Ya. Oke, sebagai jawabannya saya harus katakan banyaklah belajar firman Tuhan dan janganlah belajar firman Tuhan hanya yang kita mau. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu saya sangat menyarankan untuk kita itu bisa baca Alkitab itu bukan bagian yang kita mau saja, tetapi dari PL, PB. Nah, bagi kita yang mungkin Kristen baru, saya sangat menyarankan untuk kita bisa mulai dari Injil Lukas dulu. Injil Lukas kita baca per perikop, ya, per perikop nanti kita renungkan. Kita bisa dapat pelajaran apa dari bagian tersebut. Nah, setelah per perikop itu kita renungkan, kita masuk setelah Lukas, Yohanes, masuk Kisah Rasul, masuk Roma, Korintus, Galatia, dan seterusnya terus. Nanti setelah Wahyu, balik ke Matius, ke Markus, baru ke Perjanjian Lama. Dengan kita membaca seluruh Perjanjian Baru, paling tidak membentuk frame berpikir kita. Kita tidak melihat mengikut Yesus itu hanya bagian yang enak-enak saja. Tetapi kita melihat keutuhan dari seluruh message Perjanjian Baru. Bahkan ketika kita melihat di dalam Perjanjian Lama, kita akan mendapatkan satu gambaran utuh, satu benang merah yang sudah ada di sana. Tetapi yang menyedihkan adalah banyak orang Kristen sekarang tidak mau melakukannya. Itu yang paling menyedihkan. Jadi saya mengajak rekan-rekan semua, bagaimana supaya saya tahu ikut Yesus itu nggak melulu fokus kepada hal yang enak-enak. Bacalah Alkitab. Belajar dari sana. Lihatlah Yesus secara utuh. Kenapa bagian-bagian tertentu justru Yesus itu sepertinya sengaja tidak menekankan soal kenikmatan, kelancaran, kejayaan, kekayaan. Kenapa tidak ditekankan ke sana? Karena bukan itu maksud Yesus. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita bersekutu dengan Dia dan menangkap isi hati Tuhan dan kita belajar untuk melakukannya. Ya, wow, terima kasih Pak. Mewakili rekan-rekan, saya membaca banyak komentar yang menyampaikan terima kasih Pak. Penjelasannya sangat lugas dan bisa dipahami dengan baik dan kiranya Pak Albert terus disertai Tuhan dalam pelayanan dan menjadi berkat lebih lagi. Baik, seperti biasa kita akan menutup dan saya akan persilakan kepada hambanya Pak Albert untuk menolong kita di dalam doa Pak, sekaligus menutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa sebenarnya mengikut Yesus kami tahu itu bukanlah
penuh dengan kelancaran, penuh dengan berkat secara jasmani. Tuhan, kami mau belajar ikut Engkau bukan karena apa yang kami dapat, tetapi kami mengikut Engkau karena Engkaulah pribadi yang layak untuk kami ikuti. Hamba-Mu secara pribadi sudah belajar beberapa agama. Kami tidak menemukan pribadi seperti Yesus, yang rela memberikan nyawanya bagi setiap kami, yang rela mati di atas kayu salib hanya demi setiap kami ini bisa menjalin sebuah relasi yang dalam dengan Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk hal itu. Karena Engkau mati di atas kayu salib, maka kami sebagai orang-orang percaya bisa hidup dalam sebuah pengharapan. Karena setelah kematian Engkau tidak mengakhiri hidup Engkau, tetapi Engkau bangkit di hari yang ketiga. Dan kami boleh bersama-sama mengalami kuasa kebangkitan. Tuhan, berdoa, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami. Berikan kepada kami ketaatan, berikan kepada kami kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, punya iman yang kokoh sekalipun kami mengalami kesulitan. Sehingga kami boleh berkata seperti Yusuf berkata, Engkau meraka-rakakan yang jahat, tapi Allah meraka-rakakannya demi kebaikan. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan tolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, dan juga saya perlu menyampaikan juga satu pengumuman bahwa hari Jumat tanggal 23 nantinya kita akan ada acara webinar dengan topik ketika agama memisahkan cinta, dan rekan-rekan bisa menyaksikan webinar ini melalui Zoom yang ada, dan kami akan mengirimkan link di Instagram maupun juga di Facebook. Rekan-rekan bisa menyaksikan, bahkan mengikuti, dan bisa juga nantinya menyampaikan satu komentar dan pertanyaan melalui acara ini. Terima kasih. Kembali lagi kami menyampaikan bahwa esok hari kita akan kembali live di jam yang sama, jam 7 malam. Dan rekan-rekan bisa mengikuti kembali dari acara ini. Terima kasih, dan bersama saya dengan Boaz Tony menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.